Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rifki Latif Al-Khairi. Saya di sini akan mengajarkan kalian tentang aljabar. Yang pertama, pengertiannya. Aljabar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti aljabar, yang artinya hubungan atau penyelesaian. Jadi, aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan dan penyelesaian suatu masalah dengan huruf-huruf tertentu. Penemu aljabar merupakan seorang ilmuwan dari Muslim, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yang sering kita kenal dengan al-Khwarizmi. Contoh bilangan aljabar yaitu seperti berikut: 2x tambah 5 min 3p pangkat 2 tambah 5, dan yang terakhir 4z pangkat 3 ditambah 32z pangkat 2 ditambah 2z ditambah 1. Selanjutnya ada unsur-unsur aljabar, yang diantaranya ada variabel. Variabel atau lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilai dengan jelas. Variabel juga bisa disebut dengan peubah. Variabel biasa dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dan yang kedua ada koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, seperti di bawah ini: 5x tambah 3y tambah 8x dikurang 6y tambah 9. Pada bilangan tersebut, koefisien pada suku 5x adalah 5, pada suku 3y adalah 3, pada suku 8x adalah 8, dan pada suku min 6y adalah min 6. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini ada contoh soal yang menentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari 4a angkat 3 ditambah 3a pangkat 2 ditambah 2b ditambah 1. Yang jawabannya adalah variabel dari bilangan tersebut adalah a dan b. Koefisiennya adalah 2, 3, dan 4, dan konstantanya adalah 1. Selanjutnya ada suku aljabar dan suku sejenis. Suku aljabar adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 4a min pq min 4z pangkat 2. Dan suku-suku sejenis adalah suku-suku aljabar yang variabelnya dilambangkan dengan huruf dan pangkat yang sama. Contohnya yaitu 2p pangkat 2 min 4x pangkat 2 dikurang 5p pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2y ditambah 5x. Suku sejenis dari bentuk-bentuk aljabar di atas adalah 2p pangkat 2 dan min 5p pangkat 2, 3x, dan 5x. Sekian dari Bapak. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman belajar bersama Pak Rizky? Mungkin dari situ kalian bisa mengetahui nih, apa itu aljabar, apa itu variabel, konstanta, koefisien, dan sebagainya. Nah, perkenalkan, nama kakak itu Kakak Rai Nandi Yahya. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Rai. Nah, bersama Kak Rai kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Nah, adapun sub pembahasan yang akan kita bahas itu ada 5 macam, yaitu yang pertama ada penjumlahan dalam bentuk aljabar, pengurangan, perkalian, pembagian, serta perpangkatan dalam bentuk aljabar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dalam bentuk aljabar.
Nah, operasi penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu dengan menjumlahkan koefisien pada suku-suku sejenis. Mungkin jika kalian membaca definisinya saja, mungkin tidak langsung mengerti ya. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kakak akan memberikan contoh soal. Di sini ada 5P tambah 9, negatif 5P tambah 9P. Nah, bagaimana sih cara menjumlahkan bentuk aljabar seperti ini? Nah, kita hanya menjumlahkan koefisiennya saja. Di sini ada koefisien negatif 5, di sini ada koefisien 9. Kita jumlahkan saja. Untuk lebih mudahnya, kita simpan negatif 5 di sini, lalu positif 9 di sebelah sini. Kita beri tanda kurung, karena ini merupakan aljabar P, maka kita simpan juga aljabar P di luar kurung seperti ini. Dari sini kita menjumlahkan negatif 5 ditambah 9, yaitu 4P. Nah, 4P ini merupakan hasil dari operasi penjumlahan bentuk aljabar negatif 5P ditambah dengan 9P. Lalu contoh soal selanjutnya ada 5X tambah 2 tambah 3X tambah 6. Nah, ini kan ada variabel X, ada konstanta 2 dan konstanta 6. Nah, ini kan ada variabel, ada konstanta ya. Nah, untuk pengoperasian penjumlahannya kita urutkan dulu atau rubah posisinya. Ini kan sejenis ya, ada variabel X dengan variabel X. Nah, 5X dengan 3X ini sejenis karena sama-sama memiliki variabel X, dan 2 dengan 6 ini juga sejenis karena sama-sama konstanta. Nah, jika sudah seperti ini, kita lebih mudah untuk menjumlahkannya. Seperti ini, 5X tambah 3X, kita jumlahkan koefisiennya saja. Kita jabarkan dulu seperti ini, 5 tambah 3X tambah 2 tambah 6. Kita jumlahkan seperti biasa nih, 5 tambah 3, X yaitu 8X, karena 5 tambah 3 itu kan 8 ya. Nah, ini juga sama 2 ditambah 6 yaitu 8 atau positif 8. Nah, 8X tambah 8 ini merupakan hasil dari operasi penjumlahan yang ini, 5X tambah 3X tambah 2 tambah 6. Nah, karena 8X dengan 8 ini tidak sejenis, 8X memiliki variabel X dan 8 ini merupakan konstanta. Keduanya tidak sejenis dan tidak dapat dijumlahkan lagi, maka hasilnya sudah sampai seperti ini saja, 8X tambah 8. Lalu ke contoh berikutnya, bagaimana sih jika terdapat dua variabel yang berbeda seperti ini? Ada X, ada Y, lalu ada konstanta juga. Nah, karena ini penjumlahan, nah khusus penjumlahan itu kita hilangkan saja tanda kurungnya seperti ini, 8X tambah 5Y, tambah 6, tambah 4X, tambah 3Y, tambah 1. Nah, seperti tadi, langkah selanjutnya kita urutkan atau rubah posisinya yang sejenis berdamaikan dengan yang sejenis seperti ini. 8X dengan 4X, 5Y dengan 3Y, 6 dengan 1. Jika sudah seperti ini, kita lebih mudah untuk menjumlahkannya atau mengoperasikannya. Kita jabarkan seperti ini, 8 tambah 4 diambil dari koefisien 8 dan koefisien 4. Ini juga sama, 5 dengan 3 dan konstanta 6 dengan 1. Kita jumlahkan seperti biasa, 8 tambah 6, 8 tambah 4 yaitu 12, menjadi 12X, dan 5 tambah 3 juga 8Y, 5 tambah 3 ya menjadi 8Y, dan 6 tambah 1 pun menjadi 7. Nah, 12X tambah 8Y tambah 7 ini merupakan hasil dari operasi penjumlahan yang ini, yang tadi. Kan ini sudah tidak sejenis ya, 12X tidak sejenis dengan 8Y, begitu juga dengan 7, karena ini memiliki variabel X, ini variabel Y, dan ini konstanta. Ketiganya tidak sejenis, dan ketiganya juga tidak bisa dijumlahkan lagi. Maka hasilnya sudah seperti ini saja, seperti ini saja. Lalu yang kedua adalah pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, untuk pengurangan ini, kakak tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi karena caranya sama persis dengan penjumlahan yang tadi, hanya yang berbeda. Yang tadi itu penjumlahan atau ditambahkan, dan pengurangan itu dikurangi. Untuk definisinya pun sama, operasi pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu dengan mengurangi koefisien pada suku-suku sejenis. Nah, kita langsung saja pada contoh soal. Contohnya di sini ada 10P dikurangi 6P. Kita seperti yang penjumlahan tadi kan koefisiennya dijumlahkan. Nah, begitu juga di pengurangan, koefisiennya pun dikurangi. Seperti ini ada koefisien 10 dan koefisien negatif 6. Kita kurangi 10 dikurangi negatif 6, atau 10 ditambah negatif 6. Kurangi 6 atau 10 ditambah negatif 6. Kita simpan variabel P, kita kurangi saja seperti biasa, 10 kurangi 6 yaitu 4, alias 4P. Nah, 4P ini merupakan hasil dari pengurangan operasi pengurangan bentuk aljabar 10P dikurangi 6P.
Kita langsung ke contoh soal berikutnya, ini juga sama, 5x tambah 2 kurangi 3x kurangi 6. Ini kan ada negatif, nah seperti tadi kan diurutkan yang sejenis ya, berdampingan dengan yang sejenis. Nah, hati-hati untuk tanda tanda operasinya juga ikut berpindah seperti negatif 3x, negatifnya pun ikut berpindah bersama 3x. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, seperti tadi saja kita kurangi koefisiennya. 5x kurangi 3x menjadi 5 kurangi 3x. 5 kurangi 3 ada 2x, 2 kurangi 6 yaitu negatif 4. Jadi hasil akhirnya menjadi 2x kurangi 4. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, jika tadi di penjumlahan, kita tinggal menghilangkan kurungnya saja. Untuk pengurangan tidak bisa ya, tidak bisa hanya dikurangi kurungnya saja. Nah, untuk ini kan ada tanda negatif tuh. Nah, tanda negatif ini kita kalikan dengan masing-masing ada di dalam kurung seperti negatif kali 4x, negatif kali 3y, negatif kali positif 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Negatif kali 4x menjadi negatif 4x, negatif kali positif 3y menjadi negatif 3y, dan negatif kali positif 1 menjadi negatif 1. Kan ada dua kali yang saya pelajari, jika negatif kali positif itu hasilnya dengan negatif ya, dan negatif kali negatif juga hasilnya positif. Nah, kita jika sudah seperti ini, kita urutkan saja seperti tadi, seperti biasa gitu. 8x kurangi 4, kita lalu 5 kurangi 3, 6 kurangi 1, kita kurangi saja koefisien dan konstantanya. Kita jabarkan seperti ini, lalu kita kurangi seperti biasa. 8 kurangi 4 menjadi 4x, 5 kurangi 3y menjadi 2y, lalu 6 kurangi 1 menjadi 5. Nah, untuk caranya kan sama persis ya seperti perjumlahan. Mungkin kan juga semoga kalian mengerti. Nah, 4x tambah 2 tambah 5 ini merupakan hasil akhir dari operasi pengurangan bentuk aljabar ini. Lalu kita lanjut ke perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, di sini ada variabel. Ini ada definisi yang pertama ya. Nah, ada dua definisi. Nah, ini ada yang pertama. Yang pertama yaitu variabel-variabel yang sejenis jika saling dikaitkan, maka hasilnya adalah perkalian koefisien variabel tersebut. Dan pangkatnya adalah jumlah pangkat variabel tersebut. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Di sini terdapat 2P kuadrat kali P. Ini kan terdapat variabel P ya, variabel P ini variabel P. Kan sama-sama ya, sama-sama P gitu variabelnya. Nah, untuk ini, untuk perkaliannya kita bisa langsung saja tambahkan pangkatnya. Ini kan di sini P-nya itu tidak berpangkat, tidak ada pangkatnya ya. Nah, ini itu maksudnya pangkat 1 seperti ini. Hanya saja tidak dituliskan. Ini sama saja ya, pangkat 1 itu P juga gitu, sama maknanya. Nah, jika sudah seperti ini kan 2P kuadrat kali P pangkat 1. Nah, kita tambahkan saja pangkatnya seperti ini. 2P kali 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini 2 itu dapat dari sini dan 1 juga didapat dari sini. Ditambahkan. Karena dikalikan gitu ya, karena perkalian. Jadi pangkatnya ditambahkan. 2 tambah 1, 3 menjadi 2P pangkat 3. Seperti ini. Lalu kita langsung lanjut ke contoh soal berikutnya, ada negatif 5B kuadrat dikali 4B kuadrat. Sama dengan, nah, di sini kan terdapat dua koefisien ya, ada koefisien negatif 5 dan koefisien 4. Jika terdapat dua koefisien seperti ini, untuk lebih mudahnya kita kalikan dulu koefisiennya. Negatif 5 dengan 4. Negatif 5 kali 4 berapa? Betul, negatif 20. Untuk variabelnya kita pisahkan seperti ini ya. B kuadrat dikali B kuadrat. Nah, tanda kali ini bisa kita ganti dengan titik juga ya, sama saja. Nah, kita pisahkan seperti ini, B kuadrat ini itu dapat dari sini, dan B kuadrat yang ini juga didapat dari sini. Kita karena ini sama-sama B ya, nah kita tambahkan pangkatnya. Seperti ini, B pangkat 2 tambah 2. Menjadi B pangkat 4. Nah, negatif 20, B pangkat 4. Nah, jika sudah seperti ini, ini merupakan hasil akhir. Hasil dari negatif 5B kuadrat kali 4B kuadrat. Nah, ini kan B pangkat 1, hasil penyembahan dari perpangkatan 2 tambah 2. Nah, untuk definisi yang kedua, yaitu variabel yang tidak sejenis, jika dikalikan, maka hasilnya adalah perkalian koefisien variabel tersebut. Seperti ini contohnya 3x kali 2y. Nah, ini kan 3x, x ini variabel x, ini variabel y. Ini kan variabelnya berbeda ya. Jika tadi x dengan x, jika dikalikan menjadi x pangkat 2. Jika ini kan variabelnya berbeda ya. Ada x, ada y.
Ini berbeda. Nah, untuk lebih mudahnya seperti tadi, kita kalikan dulu koefisiennya. 3 dikali 2 yaitu 6. Kita pisahkan, nah X ini diambil dari sini, X ini juga dari yang sini. Kita pisahkan gitu, biar lebih mudah. Nah, ini kan sudah ya 6 kali X kali Y. Ini tidak sejenis kan, 6 merupakan konstanta, ini variabel X, variabel Y ini tidak sejenis, maka jika dikalikan maka hasilnya perkalian koefisien itu sendiri bisa ditulis seperti ini, 6XY. Kita hilangkan tanda kalinya. Begitu, 6X itu ini merupakan hasil perkalian dari 3X kali 2Y. Lalu yang selanjutnya ada negatif 2X kuadrat dikali 3Y. Ini juga kan berbeda ya, ada variabel X, ada variabel Y. Nah, untuk lebih mudahnya seperti tadi, kita kalikan saja konstantanya. Mohon maaf, koefisiennya. Ini ada negatif 2 dan 3. Kita kalikan dulu negatif 2 kali 3, yaitu negatif 6. Kita pisahkan seperti tadi variabelnya, variabel X dengan variabel Y-nya. Seperti ini, jadi negatif 6 kali X kuadrat kali Y. Ini kan sudah tidak sejenis ya. Nah, negatif 6 itu konstanta, ini variabel X, ini variabel Y. Jika dikalikan, maka hasilnya perkalian koefisien variabel itu sendiri menjadi negatif 6 X kuadrat Y. Nah, ini merupakan hasil dari operasi perkalian bentuk aljabar yang ini. Lalu kita ke contoh soal berikutnya. B kuadrat dikali 3D. Juga sama seperti tadi ya. Ini kan sudah tidak sejenis ya, B kuadrat ini variabel B, ini sedangkan ini koefisien 3, lalu ini variabel D. Kita pisahkan dulu seperti ini, urutkan koefisien yang paling pertama. Kan ini itu 1 ya, B kuadrat itu koefisiennya 1. Tidak hanya saja tidak dituliskan, jadi 3 kali 1 itu 3. B kuadrat, D. B kuadrat dikali D. Variabelnya sisa variabel ya, dari sini. Ini kan sudah tidak sejenis nih, 3 B kuadrat dengan D sudah tidak sejenis. Nah, maka hasilnya perkalian koefisien variabel itu sendiri. Seperti ini, 3B kuadrat D. Ini merupakan hasil dari operasi perkalian B kuadrat kali 3D. Lalu selanjutnya kakak akan membahas tentang sifat distributif pada perkalian. Di sini terdapat kurang lebih ada 4 ya. Ini mungkin bisa kalian hafalkan, tetapi langkah baiknya jika kalian memahaminya, supaya kalian juga lebih mudah untuk menghafalnya. Kakak akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yang ini, A kurung B tambah C atau A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Ini dapat dari mana sih? Nah, ini tuh seperti ini untuk operasinya. Kita maukan sifat distributif, seperti ini, A kali B menjadi AB, lalu A kali positif C menjadi positif AC atau AC. Mudah kan? Kita hanya mengalikan ini dengan ini dengan ini secara bergiliran. Lalu yang selanjutnya, ini juga sama persis nih untuk barisan kedua. Dengan menggunakan sifat distributif, kita kalikan A kali B menjadi AB, lalu A kali negatif C menjadi negatif AC. Mudah bukan? Nah, lalu yang selanjutnya akan bahas yang ini. Mohon maaf berantakan ya, berantakan sebenarnya. Ini ada A tambah B dikalikan dengan C tambah D. Nah, untuk ini akan membahas kan ini ya, kita menggunakan sifat distributif seperti tadi sebenarnya, sama seperti ini, A kali C tambah D menjadi A, C, D jadi seperti ini, lalu ada B dikali C tambah D menjadi B kali C tambah D. Kita melakukan operasi distributif seperti tadi, A kali C menjadi AC, A kali D menjadi AD, lalu tambah B kali C menjadi BC, lalu B kali D menjadi BD. Nah, ini ada hasilnya AC tambah AD tambah BC tambah BD merupakan hasil perkalian dari ini, menggunakan sifat distributif. Lalu yang terakhir juga, caranya sebenarnya sama persis. Yang ini, caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini kan A kurangi B dikali A kurangi dikali C kurangi D. A kali C kurangi D menjadi A kurung C kurangi D, dan yang selanjutnya negatif B ini dikurung C kurangi D atau negatif B kali C kurangi D. Nah, untuk ini perhatikan tandanya ya, ini kan negatif B dikalikan C kurangi D. Di sininya harus negatif juga, nah negatif ini negatif, harus sama pokoknya tanda operasinya, tidak boleh tertukar, apalagi tertukar dengan positif gitu.
Nah, kita lakukan seperti tadi, A kali C menjadi AC, lalu A kali negatif D menjadi negatif AD, lalu negatif B kali C menjadi negatif BC, dan negatif B kali negatif D menjadi positif BD. Mengapa positif? Karena di sini ada negatif dikalikan juga dengan negatif lagi, menjadi positif. Nah, kakak juga akan memberikan cara yang singkat untuk yang ini, yang dua ini, yang ini dengan yang ini. Sebenarnya ini ada cara singkatnya gitu. Seperti ini, A kali C menjadi AC, A kali D menjadi AD, B positif B kali C menjadi positif BC, dan positif B dengan positif D menjadi positif BD. Kan sama ya hasilnya, hanya berbeda cara. Ini caranya lebih mudah gitu. Juga sama A kali C, lalu A kali negatif B menjadi negatif AD, negatif B kali C menjadi negatif BC, lalu negatif B kali negatif D menjadi positif BD. Jangan lupa untuk tanda operasinya ya, negatif kali negatif kan hasilnya positif. Lalu kakak akan membahas tentang pembagian dalam bentuk aljabar. Ini juga definisinya ada dua ya. Yang pertama, variabel yang sejenis jika dibagi maka koefisien dan variabelnya juga ikut dibagi atau pangkatnya dikurangi. Seperti contoh soal berikut ini. Ada 4x pangkat 5 dibagi dengan 2x pangkat 2. Nah, ini tuh kan angka 4 ini dengan angka 2 ini kan merupakan koefisien ya, jadi 4 per 2. Dan ini juga variabel x berpangkat 5 dan ini juga x berpangkat 2. Kita pisahkan dulu antara koefisien dengan variabelnya. Seperti ini kan ini x 4 pangkat 2 ini menjadi 4 mohon maaf 4 per 2 di sini menjadi 4 per 2, di sini x pangkat 5 per x pangkat 2 dari sini. Kita bagi dulu 4 bagi 2 itu kan 2. Lalu x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 2 itu x pangkat 5 kurangi 2. Karena pembagian jadi pangkatnya dikurangi. Jika perkalian tadi ditambahkan, jika pembagian dikurangi. Kita kurangi 5 kurangi 2 menjadi 3. Menjadi x pangkat 3. 2 kali x pangkat 3. Kita bisa tulis 2x pangkat 3 seperti ini. Nah, 2x pangkat 3 ini merupakan hasil dari pembagian bentuk aljabar 4x pangkat 5 dibagi 2x kuadrat. Lalu contoh soal yang berikutnya, ada negatif 6P kuadrat Q pangkat 4 per 3P Q kuadrat. Nah, seperti biasa kita pisahkan dulu antara koefisien variabel P dengan variabel Q untuk lebih memudahkan. Nah, negatif 6 bagi 3 kan negatif 2 ya. Lalu tinggal kita kurangi pangkatnya P pangkat 2 bagi P pangkat 1 kita kurangi pangkatnya 2 kurangi 1. Lalu yang ini juga Q pangkat 2 dibagi Q pangkat 4 dibagi Q pangkat 2, kita kurangi pangkatnya 4 kurangi 2. Hasilnya seperti ini, negatif 2 P Q kuadrat. Ini P itu, P pangkat 1 itu dia dari 2 kurangi 1, dan Q pangkat 2 itu hasil dari 4 kurangi 2. Hasilnya menjadi negatif 2 P Q kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu definisi yang kedua yaitu variabel-variabel yang tidak sejenis. Jika saling dibagi maka hasilnya adalah pembagian koefisien variabel tersebut. Seperti contoh soal berikut ini. Ada 16x kuadrat per 4p. Ini kan variabelnya berbeda ya, ada x, ada p. Nah, bagaimana sih cara mengoperasikannya? Nah, langkah yang pertama yaitu kita, seperti tadi, kita pisahkan antara koefisien dan variabel. Lalu kita bagikan 16 per 4 menjadi 4. Nah, ini karena variabelnya berbeda, x kuadrat per p itu tidak bisa dibagi lagi karena memiliki variabel yang berbeda. Hasilnya seperti ini, 4x kuadrat per p. Nah, untuk P itu mengikut pada pembilang dari pecahan ini. Lalu yang terakhir ada perpangkatan dalam bentuk aljabar. Nah, perpangkatan dalam bentuk aljabar ini memiliki rumus umum. Contohnya seperti ini, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, terus sampai jumlah A-nya sebanyak N. Nah, contohnya seperti ini, supaya kalian lebih paham. A pangkat 4, A-nya ada 4. A-nya dikalikan dengan A lagi, sehingga A-nya berjumlah 4. Sepertinya kan A pangkat 4, A-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan A pangkat 6 misalkan. A-nya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pangkat 10, A pangkat 12 juga sama. Jika A pangkat 10, maka A-nya juga ada 10. Jika A pangkat 12, maka A-nya juga ada 12. Contoh soalnya, itu misalkan ada 3P dipangkatkan 2, atau 3P kuadrat.
Nah, seperti rumus umum tadi kan, jika 3P dikuadratkan, maka bermakna 3P-nya ada 2 gitu. Nah, jika seperti ini, kita lakukan operasi perkalian seperti tadi. Kita kalikan koefisiennya, kita pisahkan variabel-variabel yang ada untuk lebih memudahkan. Nah, ini kan P kali P. Berarti kita tambahkan pangkatnya P pangkat 1 dikali P pangkat 1. Jadi P pangkat 1 tambah 1 yaitu P pangkat 2. Jadi 9P pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu contoh soal berikutnya, ada negatif 4A pangkat 3. Nah, seperti tadi kan, berarti negatif 4A-nya ada 3, seperti ini. Kita kalikan koefisiennya, negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, kan negatif 4 kali negatif 4 itu 16. 16 kali negatif 4, negatif 64. Kita pisahkan variabel-variabel yang ada untuk memudahkan. Nah, ini kan A-nya ada 3, berarti menjadi A pangkat 3. Jadi negatif 64 kali A pangkat 3 atau negatif 64 A pangkat 3. Seperti ini. Nah, ini ada hasilnya. Lalu nah ini untuk cara mudahnya kan tadi caranya agak panjang. Nah, kakak akan menjelaskan nih cara mudahnya. Bukan cara mudah, caranya lebih singkat gitu. Nah, ini kan ada negatif 4 A. Nah, kita pisahkan dulu menjadi negatif 4 kali A seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita masing-masing pangkatkan dengan 3 seperti ini, negatif 4 pangkat 3 A pangkat 3 seperti ini contohnya. Dan negatif 4 menjadi dipangkatkan 3 menjadi negatif 64, lalu A pangkat 3, A dipangkatkan 3 menjadi A pangkat 3. Kan lebih singkat caranya gitu. Kita tinggal mempangkatkan 3, ya masing-masing ada dalam kurung. Jika misalkan pangkat 2 berarti pangkatkan 2 gitu. Negatif 4 pangkat 2 dan A pangkat 2. Nah, lanjut ke sini, perpangkatan itu memiliki beberapa rumus, salah satunya perpangkatan bentuk aljabar suku 2. Di sini ada pangkat 3 juga ya. Nah, itu dapat dari mana sih? Nah, kakak akan menyentuhkan atau menjelaskan salah satunya, yaitu A tambah B pangkat 2. Nah, ini tuh dapat dari mana? Itu yang kakak akan contohkan. A tambah B dipangkatkan 2 kan bermakna A tambah B-nya ada 2 gitu istilahnya. Nah, kita kalikan dengan sifat distributif yang tadi, ya di pembahasan perkalian seperti tadi. A kali A kuadrat, lalu A kali B menjadi AB, B kali A juga kan menjadi BA, atau kita bisa tulis menjadi AB supaya berurutan, lalu yang terakhir B kali B menjadi B kuadrat. Ini kan ada AB dengan AB gitu. Ini kan sama-sama membuat variabel A dan variabel B. Maka bisa kita jumlahkan menjadi 2 AB, karena AB-nya ada 2 gitu misalnya. Jadi menjadi 2 AB. Nah, hasilnya adalah A kuadrat tambah 2 AB tambah B kuadrat, sama seperti tadi. Nah, untuk rumus yang lainnya juga seperti A kurangi B pangkat 2, A tambah B pangkat 3, A kurangi B pangkat 3, dan seterusnya itu sama saja. Caranya sama persis seperti tadi. Kalian mungkin bisa mencobanya atau mengerjakannya di rumah masing-masing. Mungkin saat kalian memiliki waktu yang luang. Lalu yang selanjutnya ada segitiga Pascal, digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien hasil perpangkatan aljabar suku. Nah, apa sih itu segitiga Pascal? Nah, segitiga Pascal itu seperti ini. Pertama, kakak akan menjelaskan apa itu segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu angka yang seperti ini, berbentuk segitiga. Nah, dari mana sih didapatnya angka-angka ini? Yang pertama kita letakkan dulu angka 1 di pinggir-pinggirnya, angka 1, 1, 1 seperti ini. Lalu kita jumlahkan pada sela-sela jika ini 1 tambah 1 menjadi 2. Ini 1 tambah 2 menjadi 3, 2 tambah 1 menjadi 3, 1 tambah 3 menjadi 4, 3 tambah 3 menjadi 6, 3 tambah 1 menjadi 4, dan seterusnya. Seperti ini. 6 tambah 4 menjadi 10, 6 tambah 4 menjadi 10, 4 tambah 1 menjadi 5, 1 tambah 4 menjadi 5, dan seterusnya. Nah, maksudnya apa sih 1 untuk koefisien A tambah B pangkat 0 dan seterusnya ini? Kakak akan contohkan yang barisan paling bawah. 1, 5, 10, 10, 5, 1 untuk koefisien A tambah B pangkat 5. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan, untuk memudahkan perpangkatan A tambah B pangkat 5. Contohnya seperti ini. Kita untuk perkalian seperti ini, kita tulis dulu A dan juga B. Pada ujung-ujungnya, tengahnya itu bervariabel AB, AB, AB. Nah, untuk satu ini berlaku untuk variabel A, untuk ini berlaku untuk yang ini, 10 untuk koefisien yang AB yang ini, 5 untuk koefisien yang ini, dan 1 untuk koefisien yang B. Untuk perpangkatannya, kan ini pangkat 5 ya. Nah, untuk yang ini A. Untuk perpangkatannya,
kita beri pangkat tuh pada variabel A ya. Ini ada A pangkat 5, kita berurutan kurang 1 ya, berarti ini A pangkat 5, ini A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Lalu untuk yang B juga sama dimulai dari angka 5, tapi dimulai dari yang sebelah kiri. Seperti ini B pangkat 5, ini B pangkat 4, ini B pangkat 3. Maaf ya, ini maksudnya B pangkat 3. Kakak salah menuliskan, maaf. Ini B pangkat 2 dan ini B pangkat 1. Nah, ini adalah hasil dari A tambah B pangkat 5. Ini juga berlaku untuk yang lain ya, untuk segitiga Pascal yang lain. Yang ini sebentar. Yang ini, nah ini juga sama, berarti koefisiennya ada A, ini 4AB, ini 6AB, ini 4AB, dan ini B, dan seterusnya. Mungkin ini juga berlaku untuk misalkan A tambah B pangkat 6, ini juga segitiga Pascal ada terusannya ke bawah gitu. Nah, sudah selesai, mungkin penjelasan dari Kak Rai. Selebihnya mohon maaf ya jika Kak Rai mungkin menjelaskannya terlalu cepat atau mungkin ada kesalahan dan sebagainya, mohon maaf. Kakak ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Lalu penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Zul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, gimana nih tadi belajar sama Kak Rai sama Kak Rifkinya? Wah, kalian udah nambah ilmu banyak nih hari ini. Nah, tadi kalian kan udah tahu nih apa itu aljabar, terus kayak bagaimana pengoperasian bentuk aljabar, pengurangan, penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Nah, sekarang dengan kakak, kalian akan belajar bagaimana caranya memfaktorkan suku bentuk aljabar. Sebelumnya, perkenalin dulu nih. Nah, ada si ganteng. Nah, nama kakak Muhammad Zul Satrio. Nah, panggilannya apa nih kak? Kalian bisa manggil kakak Kak Raju. Oke? Sip. Biar cepat, kita langsung aja ke materi ya. Nah, sebelumnya yuk kita review dulu pembelajaran yang tadi kalian udah lakuin sama Kak Rai sama Kak Rifki. Nah, yang ini nih, yang huruf-huruf nih. P sama B. Ini namanya apa? Ayo. Ya? Variabel, benar. Yap. Nah, selanjutnya yang biru-biru ini nih. Yang angka 5 sama angka 3. Ayo, namanya apa? Ya? Konstanta? Bukan. Ya, ini awas ya, jangan sampai ketukar. Emang sering sih kok sama kok kan. Nah, yang biru-biru ini namanya yang satu lagi. Ya, benar, koefisien. Nah, terus yang hijau ini baru namanya konstanta. Nah, jadi ingatnya kalau yang huruf-huruf itu variabel, terus buat yang yang nemenin si variabel itu namanya koefisien. Kalau yang jomblo nih yang sendiri itu namanya baru konstanta. Oke? Sip. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih, Kak. Memfaktorkan itu apa sih? Nah, kalian kan udah pernah belajar ya waktu SD bahwa misal faktor dari angka 12. 12 itu kan bisa terdiri dari 1 dikali 12. Nah, bisa juga terdiri dari 3 dikali 4. Bisa juga terdiri dari 2 dikali 6. Nah, 1, 12, 3, 4, 2 sama 6 itu adalah faktor-faktor dari angka 12. Nah, semisal juga nih, ada angka 24. 24 itu kan faktornya 1 dikali 24. Nah, terus 2 dikali 12. Terus lagi 3 dikali 8. Nah, itu tuh 1, 12, 3, 8, 2 sama 12 itu adalah faktor dari angka 24 ya. Oke. Jadi sekarang udah cukup kegambar ya. Jadi pemisahan dari angka yang bisa dikali gitu. Langsung aja kita mulai yang pertama nih, bentuk distributif. Sebelumnya kalian udah belajar perkalian aljabar sama Kak Raya. Jadi seharusnya ini kalian udah tahu. Nah, misal AX ditambah AY itu sama dengan A dikali X ditambah Y. Jadi A-nya cukup ditulis satu aja ya. Nah, kemudian kalau misalnya min negatif, tulisnya jadi negatif gitu. Nah, semisal nih, A-nya itu misal 2 dikali X ditambah 2 dikali Y. Nah, si 2-nya itu bisa kita dikeluarin dalam kurung. Jadi X tambah Y-nya dikurungin, jadi 2-nya ditulis satu kali aja di depan kurungan X ditambah Y. Nah,
biar lebih ke gambar, kita langsung aja ke contoh ya. Misal nih, ada 8x kuadrat ditambah 2xy. Nah, kita cari faktornya nih. 8x kuadrat itu kan terdiri dari 2x dikali 4x. Nah, kemudian 2xy itu terdiri dari 2x dikali y. Jadi kita cari yang samanya nih. Nah, ini nih 2x kan. Jadi dua-duanya punya 2x di dalam bentuk mereka. Nah, kemudian 2x-nya kita keluarin dan 4x-nya kita tambahin dengan y. Jadi hasil akhirnya adalah 2x dikali 4x ditambah y. Oke ya. Selanjutnya yang kedua, ada faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1. Rumusnya, atau ini bentuk umumnya ya, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x ditambah p dikali x ditambah q. Dengan syarat b-nya itu, jadi ini nih sebentar. Nah, jadi si b-nya itu harus merupakan hasil dari P ditambah Q. Nah, dan C, konstantanya itu harus hasil dari P dikali Q. Nah, P sama Q inilah yang nanti akan kita cari. Langsung aja ke contoh ya. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, kita tulis dulu ya. X ditambah P dikali X ditambah Q. Kita ingat juga nih ke rumus yang tadi, bahwa P, kalau misalnya cara mencari P sama Q-nya itu, mencari faktornya, berarti itu P ditambah Q itu harus sama dengan B. Nah, jadi berapa ditambah berapa hasilnya itu harus B. B-nya berapa? Min 4. Ini ya. Nah, jadi bukan 4 ya. Ini kalian harus lihat di depannya nih. Kalau misalnya di depannya min, berarti harus min. Nah, kemudian berapa dikali berapa masih P dan Q, itu hasilnya harus min 5. Oke. Nah, kemudian kita temukan, kita ketemu nih, 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah min 4. Nah, kemudian kalau misalnya dikali, ini hasilnya negatif 5 enggak ya? 1 dikali negatif 5 hasilnya negatif 5. Nah, berarti P-nya itu adalah 1, P-nya ini ya. Nah, ini juga sama sih. Nah, kemudian Q-nya itu yang sebelahnya adalah negatif 5. Oke. Nah, sehingga X kuadrat, faktor dari X kuadrat min 4X min 5 itu X ditambah 1 dikali X dikurangi 5. Kayak gitu ya. Nah, Kak, masih belum kegambar nih. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, tentukan faktor dari X kuadrat min 5x ditambah 6. Nah, kita tulis lagi ya, kayak bentuk yang tadi, bentuk umumnya. Kita mau mencari P sama Q nih. Oke. Nah, kembali ingat rumusnya bahwa P ditambah Q itu harus sama dengan B. Dan P dikali Q itu harus sama dengan C. Kita tulis dulu nih, berapa B-nya? 5? Bukan. Nah, ingat-ingat ini. Awas nih. Kalian jangan sampai ini ya, harus teliti. Nah, berarti B-nya negatif 5. Nah, kemudian C-nya 6. Oke. Nah, kira-kira berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 5? Nah, oke, biar cepet ya. Kakak udah nulis nih. Min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5. Kemudian min 2 dikali min 3 hasilnya 6 gak ya? Nah, hasilnya 6 juga. Oke, kemudian kita simpulkan bahwa P-nya itu sama dengan min 2 dan Q-nya itu sama dengan min 3. Sehingga faktor dari X kuadrat min 5X ditambah 6 itu sama dengan X min 2 dikali X min 3. Oke ya. Nah, selanjutnya, Kak, gimana nih kalau misalnya si di depan X-nya itu ada angkanya gitu. Jadi bukan 1. Misal ada 3X kuadrat nih, ini yang dicontoh ya. 3X kuadrat ditambah 7X ditambah 2. Nah,
selanjutnya kita tulis kayak gini nih. 3x kuadrat tambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Kita sama denganin 0 dulu ya. Nah, kita bikin faktornya dulu. Nah, 3x kuadrat kan ini terdiri dari 3x dikali x kan. Nah, tambah ininya kita kosongin dulu karena ini yang nanti kita cari kan. Nah, Kak, cara nyari yang ininya gimana? Apakah harus kayak tadi ditambahin misal, terus kayak dikaliin juga? Nah, kalau yang ini beda ya. Jadi kita cari dua angka yang kalau dikaliin itu hasilnya adalah koefisien C ini nih. Nah, hasilnya segini. Berapa kali berapa? Nah, berhubung ini bilangan prima, jadi gampang ya. Kita udah tahu sendiri bahwa angka 2 ini terdiri dari 1 dikali 2. Oke, maka selanjutnya adalah kita isi di sini nih. Nah, jadi 3x ditambah 1 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kali-kaliin nih. 3x dikali x itu kan 3x kuadrat. Terus, nah, 3x dikali 2 itu 6x. Kemudian 1 dikali x, x. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kita tambah-tambahin deh. Ini nggak bisa tambahin lagi. Nah, ini yang sesuku nih. 6x ditambah x. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita tahu ya bahwa faktor-faktornya itu adalah ini nih, yang ini. Nah, 3x tambah 1 dikali x tambah 2. Nah, selanjutnya yang keempat nih. Ada faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu semisal ini nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, kita masuk ke contoh. Misal ada P kuadrat dikurangi 9Q kuadrat. Nah, ini sama dengan P ditambah 3Q dikali P dikurangi 3Q. Nah, K itu angka 3 dari mana? Nah, angka 3 itu dari, ya kita tahu nih bahwa 9 itu adalah angka kuadrat yang asalnya dari 3 dikali 3 kan. Nah, ini kan selisih 2 kuadrat. Jadi ininya kita pecah di 3Q dan juga 3Q. Q-nya juga kan kuadrat, jadi Q-nya 1 di sini kan. Nah, kemudian yang bawahnya nih, contoh yang kedua. Ada 25x kuadrat dikurangi 36y kuadrat. Nah, kalau kita pecah, kita faktorkan maksudnya, ini kan sama dengan, nih 25 kita pecah dulu nih. Ini 25 itu kan angka kuadrat dari 5 dikali 5. Nah, oke, jadi 5x, di sini juga 5x. Kemudian 36y, itu 36 kan angka kuadrat dari 6 ya. Jadi di sini 6y, di sini juga 6y. Ini kan y-nya kuadrat. Oke. Nah, mungkin penjelasan dari kakak dicukupkan sekian. Selanjutnya kalian akan belajar dengan Kak Ridwan tentang pecahan aljabar. Jadi aljabar berbentuk pecahan dan juga pengoperasiannya. Ditambah, dikurang, dikali, dibagi, seperti itu. Terima kasih. Oke, dalam pertemuan hari ini kakak akan sedikit menjelaskan tentang pecahan bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, langsung saja kita ke materi pecahan bentuk aljabar. Yang pertama ialah penjumlahan. Dalam mengerjakan pecahan bentuk aljabar penjumlahan ini, kita sama saja seperti mengerjakan pecahan pada umumnya, yaitu jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Setelah itu kita tambahkan pembilangnya. Seperti contoh yang pertama, yaitu penyebutnya sama. 5 per X ditambah 2 per X sama dengan 7 per X. Mudah bukan? Kita ke contoh yang kedua, yaitu penyebutnya yang berbeda. Di sini terlihat 3 per 4A plus 2 per 2A. Kita cari penyebutnya, yaitu dengan KPK. Berapa sih KPK dari 4 dan 2? KPK dari 4 dan 2 yaitu 4. Karena di sini A sama berarti 4A. 4 per A dibagi 4A sama dengan 1. Kali 3 sama dengan 3. 4 per A dibagi 2A sama dengan 1.
sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 per 4A. Untuk teman-teman yang bertanya, ini 3 dan 4 dari mana sih Kak? Nah, untuk penjabarannya 3 dan 4 itu dari sini. Jadi, ini 4A dibagi 4A dibagi 4A. Kita bisa coret, ini hasilnya 1 sama dengan 1. Dan ini 1 ini dikalikan dengan ini kali 3 sama dengan 3. Begitupun dengan yang 2A, sama saja. Untuk yang pengurangan, pengerjaannya sama saja seperti penjumlahan, hanya saja kalau pengurangan itu dikurang, kalau penjumlahan itu ditambah. Seperti contoh pertama, 5 per 2P dikurangi 2 per 2P sama dengan 3 per 2P. Untuk contoh yang kedua yaitu yang penyebutnya berbeda. Seperti di contoh 2Q dan 3P, maka KPK-nya ialah 6PQ. Karena di sini ada P dan Q, maka harus ikut. Jadi 6PQ. 6PQ dibagi 2Q, maka hasilnya 3P. 3P dikali 6P sama dengan 18P kuadrat. 6PQ dikali 3P, mohon maaf, 6PQ dibagi 3P sama dengan 2Q. 2Q dikali 2Q sama dengan 4Q kuadrat. Ini dikurang, ini dikurang. Nah, untuk penjabarannya yaitu 6PQ dibagi 2Q. 6PQ dibagi 2Q. 6 coret, 2 coret akan menghasilkan 3. Karena ini sama, Q sama Q, maka kita bisa coret. Berarti sisa 3P sama dengan 3P. 3P ini dikalikan dengan 6P sama dengan 3P dikali 6P sama dengan 18P kuadrat. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian ini pengerjaannya sangat mudah, yaitu tinggal mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Ini dikalikan ini dan ini dikalikan ini sama dengan P kuadrat dikali 4Q kuadrat. Berarti di sini 4 P kuadrat Q kuadrat per 3A dikali 2A sama dengan 6A kuadrat. Mudah bukan? Untuk materi yang keempat yaitu pembagian. Kalau pembagian ini agak unik teman-teman. A per B dibagi P per Q. Nah, kalau pembagian nanti akan menjadi perkalian. P per Q ini akan terbalik. Posisi Q ada di atas, P ada di bawah. Jadi akan menjadi A per B dikali Q per P. Nah, untuk buat teman-teman yang bingung, ada cara kedua nih. A per B dibagi P per Q, bisa kita kali silang kalau teman-teman bingung. A dikali Q, B dikali P. A kali Q sama per B kali P. Nah, untuk contohnya yaitu XY per Z kuadrat dibagi 2Y per Z. Maka kita peroleh XY kali Z Z kuadrat dikali 2Y. Maka sama dengan XYZ per 2Z kuadrat Y sama dengan X per 2Z. Kita coret ini sisa 1 dan ini kita coret, Y habis, maka tersisa X per 2Z.